Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Peniariani. Di sini saya akan membahas materi pertemuan 5. Judul materinya struktur modal atau cost of capital. Materi ini meliputi konsep dasar struktur modal, yang kedua teori struktur modal 1, yang ketiga teori struktur modal 2. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang konsep dasar struktur modal. Yang pertama, konsep dasar struktur modal. Modal 1, pengertian struktur modal adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham. Itu menurut Jeffrey Weston dan Thomas E. Copeland 1996. Yang kedua, struktur modal adalah paduan yang kombinasi sumber dana jangka panjang yang digunakan oleh perusahaan. Itu menurut Kew et al. 2000. Yang ketiga, struktur modal adalah gambaran pembiayaan permanen perusahaan yang terdiri atas utang jangka panjang dan modal sendiri. Itu menurut Farah Margareta 2004. Kesimpulan dari konsep struktur modal di atas adalah struktur modal adalah komposisi utang dan modal yang menyusun suatu perusahaan. Yang kedua, komponen struktur modal, yaitu yang pertama modal asing, yang kedua modal sendiri. Itu Menerianto 2008. Neraca aset per harta, utang, modal, itu struktur modal. Lanjut, modal, komponen struktur modal asing. Yang pertama itu merupakan modal yang bersumber dari luar perusahaan yang berbentuk utang. Alasannya menggunakan utang, kenapa? Yang pertama itu biaya utang terbatas walaupun perusahaan memperoleh laba besar. Jumlah bunga yang dibayarkan besarnya tetap. Yang kedua, hasil yang diharapkan lebih rendah daripada saham biasa. Yang ketiga, tidak ada perubahan pengendalian atas perusahaan bila pembiayaan memakai utang. Pembayaran bunga dapat mengurangi pajak. Yang kelima, fleksibilitas dalam struktur keuangan dapat dicapai dengan memasukkan peraturan penebusan saham perjanjian. Yang kedua, masih modal lanjut modal asing masih. Utang itu tadi masih lagi dibagi lagi menjadi 2, yaitu utang jangka panjang dan utang jangka panjang. Umumnya pinjaman jangka panjang jatuh lebih besar dibandingkan dengan pinjaman jangka pendek, sehingga utang jangka panjang umumnya menjadi pilihan. Alasannya kenapa kreditur atau investor menanamkan investor dalam bentuk hutang jangka panjang? Karena hutang dapat memberikan prioritas baik dalam hal pendapatan maupun likuidasi. Yang kedua, mempunyai saat jatuh tempo yang pasti. Yang ketiga, melindungi oleh isi perjanjian hutang jangka panjang. Yang keempat, pemegang memperoleh pengambilan yang tetap kecuali pendapatan obligasi. Materi berikutnya sumber utama modal sendiri. Yang pertama, saham preferen. Modal saham biasa, laba ditahan. Modal saham preferen memberikan para pemegang saham beberapa hak istimewa yang menjadikan lebih senior atau lebih diprioritaskan daripada pemegang saham biasa. Oleh sebab itu, perusahaan tidak memberikan dalam jumlah yang banyak. Manfaatnya penggunaan saham preferen bagi manajemen. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk meningkatkan pengaruh keuangan. Yang kedua, fleksibel karena saham preferen memperolehkan penerbit untuk tetap pada posisi
menunda tetap mengambil risiko untuk melaksanakan jika usaha sedang lesu, yaitu dengan tidak membagikan bunga atau membayar pokoknya. Yang ketiga, dapat digunakan dalam merestrukturisasikan perusahaan, manajer pembelian saham oleh perusahaan dengan pembayaran nilai utang baru dan divestasi. Berikutnya, modal saham biasa. Modal saham biasa merupakan bukti kepemilikan perusahaan di mana pemilik atau owner menginvestasikan uang dengan harapan dapat pengembalian di masa yang akan datang. Pemegang saham biasa bisa disebut sebagai residual atau sisa, sebab mereka hanya menerima sisa setelah seluruh tuntutan atas pendapatan dan aset telah terpenuhi. Yang berikutnya, keunggulan pembiayaan dengan saham biasa. Yang pertama, tidak memberikan dividen tetap. Jika perusahaan dapat memperoleh laba, pemegang saham bisa akan memperoleh dividen, tetapi berlawanan dengan bunga obligasi yang sifatnya tetap, merupakan biaya tetap bagi perusahaan. Perusahaan tidak diharuskan oleh hukum untuk selalu membayar dividen kepada para pemegang saham biasa. Saham biasa tidak memiliki jangka waktu tempo. Yang ketiga, karena saham biasa menyediakan landasan penyangga atas rugi yang diderita para kreditornya, maka penjualan saham biasa akan meningkatkan kredibilitas perusahaan. Berikutnya, keunggulan pembiayaan dengan saham biasa. Itu lanjut dari atas. Yang keempat, pada saat-saat tertentu mudah dijual dibandingkan bentuk utang lainnya. Saham biasa mempunyai daya tarik sendiri bagi kelompok-kelompok investor tertentu. Yang pertama, dapat memberikan pengembalian yang lebih tinggi dibanding bentuk utang lain atau saham preferen. Yang kedua, mewakili kepemilikan perusahaan. Saham biasa dapat menyediakan para investor bentang proteksi terhadap inflasi secara lebih baik dibanding saham preferen atau obligasi. Umumnya, saham biasa meningkat nilai jika nilai aktif variabel juga meningkat selama periode inflasi. Yang kelima, pengambilan yang diperoleh saham biasa dalam bentuk keuntungan modal merupakan objek tarif pajak penghasil yang rendah. Dari segi investor, keuntungan menggunakan saham modal sendiri adalah memiliki hak suara dalam perusahaan. Yang kedua, tidak ada jatuh tempo. Yang ketiga, karena menanggung resiko yang lebih besar, maka kompensasi bagi pemegang modal sendiri lebih tinggi dibanding dengan pemegang modal pinjaman. Yang ketiga, arti penting kebijakan. Keputusan struktur modal merupakan salah satu fungsi dari pengelolaan keuangan perusahaan. Keputusan investor yang dapat menguntungkan akan memberikan tingkat return lebih tinggi jika didanai dengan struktur modal yang terbaik, optimal bagi perusahaan. Keputusan yang baik bagi manajemen jika dapat memberikan nilai atau arus kas bebas atau FCV EPS. Nilai dari suatu perusahaan adalah nilai sekarang dari yang diharapkan arus kas bebas di masa depan, atau didiskontokan pada biaya rata-rata tertimbang. Rumusnya, V volue sama dengan sigma 0 N kurang 1 kali FCV T per 1 tambah WACCT, di mana WACC tergantung pada persentase dari utang dan ekuitas modal, biaya utang, biaya saham, dan tarif pajak penghasilan. WACC sama dengan WD kali KDT yang tadi sudah kita jelaskan di atas. Contoh left right PT ABC itu kita lihat aja contohnya. Berikutnya, contoh tersebut menunjukkan bahwa laba per lembar atau EPS saham bisa tidak menggunakan utang akan lebih kecil dibandingkan jika menggunakan utang. Kita lihat saja di sini perbandingan EPS menggunakan utang dan tanpa utang. Kalau pakai utang, penjualan 100 juta labanya 0, 200 juta 300 labanya, penjualan 300 600 saham atau laba. Tanpa utang 100 juta sahamnya 144, 200 juta 456, 300 1056,
Simpanan utang dapat meningkat EPS dibanding tidak menggunakan utang. Jadi ada level pengungkit keuangan jika memakai utang. Itulah materi yang saya bawakan. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.